Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawan dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 22051204083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Standarisasi jaringan komputer adalah suatu proses penting dalam mengatur dan memastikan interoperabilitas, keamanan, dan kinerja yang baik dalam jaringan komputer. Nah, ada yang namanya OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana komunikasi dalam jaringan komputer itu terjadi. OSI model menguraikan bagaimana proses komunikasi data dengan membaginya menjadi 7 bagian atau lapisan, yaitu yang pertama ada application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, yang pertama ada application layer. Lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi si pengguna dan menyediakan layanan komunikasi yang mudah. Untuk protokolnya itu ada HTTP, FTP, DNS. Kemudian ada layer kedua yaitu presentation layer yang melakukan pekerjaan non-kompleks, memproses sebuah sintaks atau mengubah sebuah format data ke format yang lain. Lapisan ini menghandle penerjemahan data dari lapisan teratas, yaitu application layer tadi. Untuk protokolnya sendiri yang bekerja itu antara lain Telnet, SMTP, dan SNMP. Kemudian yang ketiga ada session layer, yaitu lapisan yang menangani pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi antara dua perangkat. Session layer bertugas mengelola sinkronisasi antara aplikasi di kedua ujung komunikasi. Protokol yang bekerja antara lain NetBIOS, NetBEUI, ASDP, PAP, dan SPDU. Kemudian ada transport layer, lapisan yang melakukan transmisi data antara koneksi jaringan dengan mengkoordinasi berapa banyak data yang akan dikirim, kemudian seberapa cepat data itu dikirim, dan kemana tujuannya pengiriman data tersebut. Untuk protokolnya yang bekerja antara lain ada TCP dan UDP. Kemudian ada network layer, yaitu lapisan yang bertugas di bagian routing data yang datang dari lapisan sebelumnya. Yang kemudian data ini diperiksa untuk memutuskan rute terbaik yang akan dilalui oleh data tersebut dari sumber ke tujuan yang dituju. Untuk protokol yang bekerja antara lain adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Kemudian ada data link layer, yaitu lapisan yang paling kompleks sehingga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada MAC atau Media Access Control dan Logical Link Control atau LLC. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data frame antara dua node yang terhubung dalam jaringan yang sama dan mengatasi masalah transmisi dan mengatur aliran data. Protokol yang bekerja antara lain PPP dan SLIP. Kemudian yang terakhir ada physical layer, lapisan yang berupa fisik atau elektrik, bisa menggunakan kabel, yaitu lapisan yang mengatur sinyal fisik, tegangan, dan frekuensi yang digunakan dalam transmisi data. Nah, kemudian ada yang namanya TCP/IP model. TCP atau Transmission Control Protocol adalah dua kerangka kerja yang berbeda namun saling terkait yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan komputer. Lalu, apa perbedaannya dengan OSI tadi? Untuk OSI tadi terdiri dari 7 lapisan yang disusun secara hierarkis mulai dari application hingga ke physical. Kemudian, OSI dirancang sebagai sebuah model konseptual dan lebih sering digunakan sebagai referensi teoritis untuk memahami konsep jaringan secara umum. Namun, OSI ini sendiri jarang diimplementasikan dalam sebuah jaringan komputer. OSI dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, untuk TCP/IP ini, dia hanya terdiri dari 4 lapisan utama.
Kemudian dia lebih fokus pada implementasi praktis dan digunakan sebagai kerangka kerja dasar internet. TCP/IP digunakan sebagai dasar untuk internet dan banyak jaringan modern saat ini. Antara lain protokolnya ada IPv4 dan IPv6 yang digunakan secara luas untuk komunikasi data di seluruh dunia. TCP/IP ini dikembangkan sebagai protokol dasar dalam proyek ARPANET yang merupakan cikal bakal dari internet sendiri. Kemudian perbandingan TCP dengan UDP. TCP adalah sebuah protokol connection oriented yang dimana dia berorientasi dengan koneksi. Harus ada pembangunan koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima melalui proses yang namanya handshake. Kemudian TCP itu reliable. TCP menjamin pengiriman data yang cukup handal. Kemudian ada segmen sequencing, di mana TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan dalam urutan yang urut dan benar. Kemudian ada retransmission, di mana pengiriman ulang data apabila ada yang hilang atau rusak. Kemudian handshake atau proses 3 langkah tangan yang digunakan untuk membangun koneksi dan menginisiasi sesi komunikasi. Kemudian acknowledgement, di mana setiap paket data yang diterima oleh penerima akan dikonfirmasi dengan ACK sehingga pengirim tahu bahwa data telah diterima dengan sukses. Untuk contoh penggunaan TCP sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang handal dan berurutan, seperti email, misalnya pada protokol SMTP, berbagi file pada protokol FTP, dan pengunduhan data dari web, misalnya pada protokol HTTP. Kemudian untuk UDP, dia adalah suatu protokol connectionless, di mana dia tidak menggunakan koneksi, yang berarti pengirim mengirim data tanpa perlu membangun koneksi terlebih dahulu. UDP merupakan protokol base effort, di mana dia tidak menjamin keandalan pengiriman data, di mana apabila data ada yang hilang atau rusak, tidak akan dikirimkan kembali. Kemudian UDP tidak ada sequencing. UDP tidak memastikan urutan pengiriman data. Paket-paket yang dikirim bisa tiba dalam urutan yang acak atau berbeda dari yang dikirimkan. Kemudian no retransmission. UDP tidak akan melakukan retransmisi data apabila ada paket yang hilang atau rusak. Kemudian non-handshake. UDP tidak memiliki proses 3 langkah tangan sebelum data itu dikirim. Kemudian no acknowledgement, tidak memerlukan ACK untuk mengonfirmasi penerimaan data. Untuk contoh penggunaannya UDP sering digunakan dalam aplikasi yang lebih peduli terhadap latensi dan kecepatan transmisi daripada keandalan, seperti streaming audio, misalnya VoIP atau Voice over Internet Protocol, dan streaming video, misalnya pada video konferensi, permainan online, dan siaran langsung. Kemudian ada network protokol. Untuk network protokol ini sendiri dibagi menjadi banyak macam. Yang pertama ada Series Line Internet Protocol atau SLIP, yang merupakan protokol yang memungkinkan pembinaan data melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW) yang mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network atau Telnet, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya. Untuk resource sendiri yang dicari itu seperti file atau printer di dalam sebuah jaringan, baik di internet atau intranet. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi.
Kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Kemudian ada Secure Shell atau SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, yaitu sebuah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari sebuah server. Kemudian ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area atau network atau WAN. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, yaitu Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian ada HTTPS, yang dimana HTTPS ini adalah versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW. Kemudian ada yang namanya port. Port adalah sebuah nomor atau bilangan bulat yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi yang berjalan pada sebuah perangkat dalam jaringan. Ada port well known, yaitu port yang telah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority dan hanya bisa diakses oleh akun sistem atau root account, di mana range-nya itu mulai dari 0 hingga 1023. Untuk contohnya itu ada di gambar bawah, ada port number 20 itu FTP, port number 23 ada Telnet, port number 25 SMTP, dan seterusnya. Kemudian ada port register, adalah port yang dapat diakses dengan menggunakan akun biasa. Range-nya mulai dari 1024 hingga 49151. Kemudian yang terakhir ada private ports, yaitu port privat yang tidak terasosiasi dengan layanan manapun. Range-nya ada di 49.152 hingga 65.535. Baik, itu semua dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.